Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Dita Trisandi. Dan alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di episode kajol kita, kajian online kali ini. Mohon maaf karena beberapa minggu ini kajol tidak tayang. Dan alhamdulillah kajol bisa tayang kembali ya. Untuk di kesempatan kali ini insya Allah saya akan memberikan atau membawakan tentang tema memaafkan orang yang telah menyakiti kita dalam pandangan Islam. Masya Allah, tabarakallah. Bebfilah soleh-solehah, kita harus tahu ya, kalau misalkan di dalam pandangan Islam yang namanya memaafkan ini adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Kenapa sangat dianjurkan? Karena di dalam ajaran Islam ini tuh selalu mengajarkan tentang nilai-nilai seperti kasih sayang, adanya kebaikan, dan juga adanya kesabaran. Dan di dalam Islam juga ada beberapa prinsip yang sangat penting dalam memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Apakah itu? Nah, yang pertama adalah kesadaran pada dosa. Pertama, penting ya untuk menyadari dosa, kesalahan di dalam Islam. Jadi ketika seseorang menyakiti kita, mereka berdosa terhadap Allah dan Allah itu adalah Maha yang pengampun. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang kedua adalah menghindari yang namanya dendam. Jadi di dalam Islam ini mendorong umatnya untuk menghindari dendam dan juga yang namanya kebencian. Jadi dendam ini hanya akan merugikan diri sendiri saja ya. Jadi dengan adanya dendam yang ada di dalam diri kita, ini akan bisa menjadi salah satu penyakit hati yang ada di dalam diri kita ya. Jadi usahakan kalau kita ini harus menghindari yang namanya dendam. Kemudian yang selanjutnya adalah doa. Kenapa harus ada doa? Karena berdoa kepada Allah untuk memberikan kekuatan dan juga ketenangan dalam hati agar kita bisa lebih mudah lagi memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Nah, semuanya itu juga harus dibantu dengan yang namanya doa ya. Selain kita berusaha, kita juga harus dibantu dengan yang namanya doa. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat ini adalah berbicara. Nah, kadang-kadang berbicara dengan orang yang telah menyakiti kita untuk mencoba memahami perspektif mereka bisa membantu proses pemahaman dan juga memaafkan. Jadi alangkah baiknya ketika ada orang yang telah menyakiti kita, kita juga harus mengajak berbicara orang tersebut. Kenapa orang itu bisa menyakiti kita? Agar kedepannya kita paham, oh mungkin ada sesuatu yang membuat dia tidak suka kepada kita sehingga dia menyakiti kita. Dan itu juga bisa menjadi salah satu bahan introspeksi diri kita ya untuk kedepannya agar kita bisa hidup lebih baik lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menerima taubat. Nah, di sini jika orang tersebut benar-benar sudah menyesal dan juga sangat menyesali perbuatannya, kemudian orang tersebut berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, maka di dalam Islam ini mendorong kita untuk menerima taubat mereka ya, untuk menerima taubat mereka dan pastinya juga untuk memaafkan kesalahan mereka yang telah menyakiti kita selama ini. Nah, kemudian yang keenam, ada yang namanya pahala pemaafan. Apa nih pahala pemaafan di sini? Jadi di dalam Islam, pemaafan ini dianggap sebagai tindakan yang penuh dengan yang namanya pahala. Dan Allah diberitakan sebagai yang Maha Pengampun. Allah saja Maha Pengampun loh bagi semua umatnya yang telah melakukan dosa. Apalagi kita ya, kita hanyalah seorang manusia biasa. Pastinya kita juga harus membukakan hati kita untuk selalu memaafkan orang yang telah menyakiti kita, agar kita hidupnya ini lebih damai
Dan selain lebih damai, ya pastinya kita akan terhindar dari yang namanya penyakit hati. Karena kalau misalkan kita masih memendam perasaan sakit di dalam hati karena perlakuan orang lain, nah itu akan berakibat buruk untuk diri kita sendiri. Makanya di sini kita dituntut untuk bisa memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Kita berdamai dengan diri sendiri dan juga bisa berdamai dengan orang yang telah menyakiti kita. Nah, kenapa ya harus memaafkan? Jadi di sini yang namanya memaafkan ini bukan berarti untuk melupakan tindakan tersebut ya. Namun itu adalah cara untuk membebaskan diri dari beban emosi dan juga meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan dengan orang lain. Ya pastinya ini akan memperbaiki yang namanya hablum minallah, hablum minanas. Masya Allah, tabarakallah. Semoga dengan adanya kajol ini kita juga bisa diberikan kelapangan hati oleh Allah agar bisa membukakan hati kita untuk bisa memaafkan orang yang telah menyakiti kita ya. Karena dengan hati yang bebas, insya Allah hati kita akan diberikan ketenangan dan kedamaian, hidup yang penuh tenang dan damai, dan pastinya untuk bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga untuk bisa memperbaiki hubungan kita bersama manusia ya. Nah itu dia untuk kajol kita kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan kali ini ada beberapa hal yang bisa diambil atau ada beberapa nilai kebaikan yang bisa diambil oleh Bevilla. Dan kalau misalkan ada keburukan, jangan diambil ya, jangan diambil. Dan qadarullah, semua kebaikan yang bisa dipetik dari kajol kita kali ini semata-mata itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di kajol kita kali ini itu semata-mata adalah dari pribadi saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena di sini kita sama-sama belajar, begitu juga dengan saya ya. Belajar sama-sama untuk bisa memperbaiki diri lebih baik. Masya Allah, tabarakallah. Ya terima kasih untuk yang selalu mengikuti kajol kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di episode kajol kita yang mendatang ya. Masya Allah, tabarakallah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.